sehat sehingga bisa mengikuti pertemuan lepas sambut kelas RD 2017 secara virtual. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-teman, rangkaian pertama pada acara siang hari ini yaitu sambutan dari ketua kelas kita yang sangat kita cintai selama 4 tahun berjabat sebagai ketua kelas, kepada Bapak Aldo Aula Jasmani SPD. Dipersilakan. Maaf sebelumnya, karena terbiasa ketawa dan ketemu serius sama teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bu Azhari yang telah meluangkan waktunya dan teman-teman juga. Mungkin nggak semuanya bisa ikut pada hari ini karena beberapa teman-teman ada yang sudah kerja, alhamdulillah Ibu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih selama 4 tahun ini kita sudah saling kenal satu sama lain, bahkan saya pun jadi mengetahui karakter satu sama lain dari sifat yang satu ke satu yang lain. Itu banyak sekali yang saya rasakan selama 4 tahun. Ya, orang-orang yang saya kenal dekat. Jadi saya tahu perubahan dari semester 1 hingga semester akhir ini. Saya mengetahui karakter dan sifat dari teman-teman semua. Sebenarnya menyatukan teman-teman itu sangat sulit. Tapi bagi saya sangat bersyukur teman-teman di sini bisa bekerja sama selama 4 tahun, walaupun ada kendala kerikil-kerikil kecil, itu masih dapat kita maklumi. Untuk kedepannya, semoga setelah acara ini atau acara kelulusan yang lebih resminya lagi, tidak putus silaturahmi, baik itu dari silaturahmi secara ketemu langsung atau secara chattingan, jangan sampai karena itu hal yang utama. Kita ini dipertemukan oleh dipertemukan karena pendidikan disatukan dan oleh pertemuan. yang maksudnya itu disatukan dengan pertemuan dan dipisahkan oleh masa depan. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Ini sekaligus kesan dan pesan ya. Nanti kan ada bagiannya, ini sekaligus kesan dan kesan dari saya juga ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selama saya menjabat sebagai ketua kelas, kalau misalnya masih ada kekurangan dalam memberikan informasi atau membantu teman-teman dalam administrasi perkuliahan, sekali lagi itu yang dapat saya lakukan sampai saat ini. Kalau ada kesalahan yang mohon dimaklumi, karena saya pun dapat informasinya kadang dari grup ketua kelas atau mencari dari teman-teman satu angkatan atau bahkan dari prodi lain. Valid atau tidaknya itu informasi, itu sudah saya usahakan informasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas kita. Akhirnya lepas juga ya Pak jabatannya ya Pak. Lega ya Pak. Terima kasih untuk sambutannya Aldo sebagai ketua kelas. Baik, selanjutnya teman-teman mari kita simak bersama-sama. Mungkin ada arahan atau sambutan dari Ibu Azhari Ifati selaku dosen penasihat akademik RD 2017. Kepada Ibu Azhari kami persilakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Boleh terdengar ya? Ya.
Terima kasih Neng Restu yang sudah mempersilahkan saya untuk memberi apa ya? Jangan sambutan lah gitu ya. Jadi angkatan kalian ini adalah angkatan yang Masya Allah ya, di mana banyak sekali perjuangan sebenarnya. Kalau dulu saya diamanahinnya kelas A, tapi peralihan karena waktu itu memang saya masih S1. Jadi peralihannya gimana? Jadi dosen tersebut sudah diterima PNS sehingga saya harus menggantikan dosen tersebut. Dan menjadi PA ekstensi, pasti itu berbeda dengan reguler pagi. Tapi Masya Allahnya ketika saya bertemu dengan kelas ini 2017, dari awal pertemuan itu memang sudah Masya Allah ya, khususnya ketika bertemu dengan dia, ketemu dengan Restu, yang Masya Allah yang kalem-kalem, yang pecicilan-pecicilan gitu ya. Sampai betul kata Aldo tadi, jadi mengenal banget karakter dari kalian. Meskipun tidak 100% kalian melihat bentuk perhatian saya ya. Karena memang saya juga manusia biasa, tapi Masya Allahnya ada pengganti saya seperti Hota yang begitu care dengan teman-temannya tentang hari ulang tahun teman-temannya gitu ya. Yang saya, meskipun ada data gitu ya, data saya memiliki data kalian mulai dari tanggal lahir kalian, waktu awal kalian mengisi data itu, tapi tidak pernah saya pegang lagi gitu ya. Bahkan kalau di Sika atau LMS saya nggak tahu ya apa ada tanggal lahir, saya lupa, kayaknya nggak ada deh, hanya ada nomor HP. Tapi Masya Allah gitu, Hota dan teman-teman yang lain, Evita, semua gitu ya, yang saya lihat juga ketika saya diam-diam ghosting Instagram kalian gitu ya, Instagram RD gitu maksudnya. Kalau Instagram pribadi sih saya nggak begitu melihat, karena yang saya lihat baik Instagram, baik YouTube yang kalian buat untuk proses pembelajaran perkuliahan itu Masya Allah. Karena kalian sudah dewasa, ibaratnya ya, makanya saya begitu melepaskan, bukan berarti melepaskan begitu saja, tapi diam-diam juga saya menanyakan bagaimana kelas saya ketika berada di dosen ini, dosen itu yang bisa saya komunikasikan. Diam-diam saya menanyakan bagaimana skripsi kalian ketika kalian tadi diam-diam mengetahui seperti apa siapa dosen pembimbingnya, kemudian saya cari tahu untuk dosen pembimbing yang bisa saya dekati gitu, yang bisa saya tanyai. Dan sering ya sih yang bukan yang senior seperti Bu Cube, walaupun beliau ada hubungan dengan saya, tapi saya nggak pernah menanyakan hal itu ke beliau. Karena beliau selalu menyerahkan semuanya ke saya, skripsinya. Jadi beliau tinggal terima jadi. Masya Allah. Tapi intinya di kalian di 2017 itu sangat berbeda, kekompakan ya, meskipun tadi seperti yang Aldo sampaikan, seperti yang Neng Restu sampaikan, bahwa perjalanan kita masing-masing mungkin ada yang terseok-seok atau ada yang tersandung gitu, tetapi itu bukan menjadi alasan, karena kalau yang saya pahami ketika kemarin saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih ketika kita merasa ditakdirkan hidup kita itu bahagia atau sengsara. Kalau saya bertanya itu ke kalian ketika saya baru dapat materi kemarin nih, kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara? Jawaban kalian apa? Kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara? Siapa yang mau jawab? Kartika, Neng Kartika. Kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara? Aldo? Mana Aldo? Gak ada ya. Oh, ada itu di bawah. Ya. Jawaban Aldo apa? Kalau ditanya kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara? Tanda tanya. Sengsara, Bu. Sengsara? Masya Allah. Dwi Meita? Dwi? Neng Dwi? Kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara?
Bahagia, Bu. Bahagia. Nah, itu kan dari dua orang ini aja jawabannya udah beda ya. Nah, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan kita itu apa dan bagaimana di kemudian hari. Karena kita tidak tahu persis, termasuk ditakdirkan bahagia atau sengsara oleh Tuhan. Nggak ada yang tahu persis. Nah, saat ini tapi kok hidup saya sengsara ya, bahagia tapi kok sengsara ya gitu. Ada yang merasa kayak gitu. Barangkali itu juga hanya sebatas ingin bahagia sebenarnya, tapi aktivitas yang dalam kehidupannya itu dia menujunya ke sengsara. Pak, mudah-mudahan paham ya kalimat saya. Kok bisa? Nah, ini contohnya. Jadi kalau udah tahu jalan menuju surga misalnya, tapi malah jalan menuju neraka. Udah tahu nih jalan menuju surga yang dikatakan oleh Tuhan adalah ini. Kalau dalam agama Islam adalah dalam Al-Qur'annya. Mungkin kalau di luar agama Islam di kitabnya masing-masing, seperti Christoffel dan siapa ini? Asmawati gitu. Jadi udah dijelaskan di kitab kita masing-masing. Jalan menuju surga adalah ini. Tapi anehnya kita malah memilih jalan menuju neraka. Oh ya, termasuk kota ya. Ya, terus kita tahu bahwa lulus skripsi itu harus menyelesaikan bahwa wisuda itu harus menyelesaikan skripsi, menyelesaikan mata kuliah yang ada di malah nggak nyelesain skripsi, tapi kok malah malas-malesan, tapi kok bla bla bla. Kita tahu bahwa mendapatkan nilai bagus itu dengan mengerjakan tugas misalnya, atau UTS atau UAS-nya dijalanin gitu. Tapi kok malah nggak ngelakuin. Nah, itu namanya tahu bahwa yakin hidup bahagia, tapi kok hidup saya sengsara gitu ya. Jadi semua itu kalau berdasarkan sifat manusia itu disebutnya sifat paradoks manusia. Jadi sikap kita malah jauh atau kebalikan. Nah, oleh karena itu, maka yang jangan pernah yakin dulu apa yang mesti kita lakukan atas pertanyaan tadi. Kita merasa ditakdirkan hidup bahagia atau sengsara. Jangan yakin dulu. Karena ini berkaitan dengan mindset kita, berkaitan dengan menapaki pilihan hidup kita. Seperti yang saya sampaikan di WA Group. Hidup the real hidup itu adalah setelah skripsi, menyusun skripsi. Jadi bagaimana kita punya mindset setelah kita lulus kuliah itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menapaki pilihan hidup kita setelah skripsi ini atau setelah wisuda. Maka ketika kita yakin ditakdirkan hidup bahagia, itu memang fitrah kita. Setelah itu belajar untuk menjemput kebahagiaan itu dengan selayaknya. Jadi kebahagiaan itu tidak muncul simsalabim. Ada upaya yang harus kita kerjakan, ada ikhtiar yang harus kita kerjakan. Lalu berprasangka baik. Jadi apa yang menjadi rencananya maksudnya rencana Tuhan, kita terima dulu. Kita jalani dulu. Karena banyak hal yang untuk dikenang tetapi pahit untuk dijalani. Jadi sama nih, selama 4 tahun banyak hal yang kita kenang nih. Selama 4 tahun, Masya Allah waktu itu bisa jalan-jalan, Masya Allah waktu itu masih bisa ketemu by offline, setiap kita isi KRS kita bisa foto bersama dengan menggunakan dress code, sampai kita bisa yel-yel 2021 wisuda gitu ya kan, sampai hal seperti itu. Jadi apa yang menjadi rencana terima dulu, dijalani, karena banyak hal yang untuk dikenang tetapi pahit untuk dijalani. Tapi alhamdulillah kalian menjalani kepahitan itu selama 1-4 tahun itu. Jadi mengenang-kenang masa sengsara itu yang sudah kalian jalani selama 4 tahun itu berikan dengan senyum, dengan ceria. Nah, buktinya apa? Ya tadi saya tanya di awal ketika saya masuk Zoom, kalian buktinya berubah nih penampilannya. Kata Salwa udah berubah kilogramnya, Wak ya. Tapi kalau Salwa tadi saya bilang beda dia, tetap kurus dia, tetap sama gitu. Yang lain termasuk saya berubah penampilannya. Hota juga udah berubah tuh. Apalagi Afrizal ya, Masya Allah. Ya, jadi yang suatu saat nanti akan menjadi sumber kebahagiaan kita. Jadi di saat kita memenangkannya, nah saat ini kalian sedang memenangkannya nih, melewati 4 tahun itu. Sehingga akan menerima hasilnya.
hasilnya ini apa? Ya takdir tadi gitu. Takdir bahwa kalian bahagia mendapatkan gelar sarjana pendidikan di tahun 2021 ini. Dan kita akan tahu akan hal tersebut ketika kita menjalani takdir itu. Nah, maka hidup bahagia, gariskan, menapaki jalan itu, menuju ke kebahagiaan itu. Jadi, raih terus semua kebahagiaan yang ingin kalian raih, meskipun digariskan oleh Tuhan seperti apa, tapi tapaki jalan itu sehingga kalian menuju kebahagiaan itu. Jadi menuju ke sana. Lalu lihat apakah memang sudah kita tapaki gitu ya. Jadi saling melihat bagaimana secara logisnya gitu. Jadi harus kalau nggak mungkin muncul sebab kalau nggak ada akibat. Kebalik ya. Nggak ada sebab kalau nggak ada muncul akibatnya. Jadi harus ada sebab dulu. Sebab dulu nih. Sebabnya saya ingin bahagia. 2021 saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan melihat saya menyelesaikan skripsi, dengan melihat saya wisuda, dengan melihat tertulis secara negara bahwa saya mendapatkan gelar sarjana pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Maka akibatnya itu tadi. Orang tua kalian jadi bahagia, kalian merasa bangga, kalian merasa dihargai, kalian merasa dihormati, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada proses yang dijalani, tetapi mustahil kalau kita tidak menjalaninya. Jadi harus kita jalani, dan alhamdulillahnya 4 tahun itu sudah kalian jalani, dan saya melihat kebahagiaan itu. Dengan lihat apa ya, status di IG-nya RD 2017 meskipun baru 4 orang yang difoto ya Dok. Yang lainnya pada kemana Dok? Kok cuma Restu, siapa Anissa, siapa lagi tuh? Saya lihat ada 4. Adminnya sibuk, maaf. Iya, harusnya ditempelin lagi tuh satu-satu gitu. Jadi mari melatih diri kita untuk jelas apa yang hendak kita tuju, lalu tuju dengan menggunakan langkah-langkah menuju ke sana, minta ridho Tuhan, kalau yang beragama Islam berarti ridhonya Allah, minta, mohon, ingin, terus mengetahui apa yang kita inginkan, dan lakukan dengan ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Konsisten, sehingga kita akan menerima hasil seperti ini. Sehingga rasa berat yang kita jalani, apapun yang kita jalani selama ini sih, selama 4 tahun, alhamdulillah akan terbayar dengan tadi senyuman kebahagiaan. Jadi selamat menikmati proses yang sudah kalian jalani selama 4 tahun lalu, dan tebarkan kebahagiaan itu ke orang terdekat, khususnya diri kita pribadi dengan IG itu. Di-share foto-foto itu karena itu adalah foto menunjukkan kebahagiaan, jadi it's okay, never mind. Tapi memang seperti yang saya sampaikan di WA bahwa kami pribadi, dosen penasehat akademik dan dosen-dosen lain belum mengetahui sebenarnya proses di dalam penilaiannya itu seperti apa. Tapi semua penilaian sudah dimasukkan oleh kami semua dosen, baik dosen 1 dan dosen 2. Kemudian dari dosen 1 dan dosen 2 setelah diinput di TUFBS akan menjadikan rata-ratanya. Nah, hingga keluarlah yang akan kalian lihat di ijazah dan termasuk di SIKA yang semester 8. Sayangnya di SIKA dosen PA saya belum sama sekali ada ngelihat nilai semester 8 tuh. Nggak tahu kalau di SIKA kalian. Ada juga? Nggak ada. Muncul nilai itu beberapa mahasiswa. Nilai semua, nilai berapa mata kuliah? 2 mata kuliah, penulisan skripsi. Penerjemahan sama satu lagi penelitian linguistik dan sastra. Iya Bu, 3. Itu udah ada, 3-3-nya udah ada. Udah Bu. Ada Bu. Oh, nilai skripsinya juga udah ada. Udah ada Bu. Oh, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, barakallah. Berarti pantesan kalian mengadakan acara ini ya Dok. Mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan apapun yang tadi hasil yang kalian peroleh itu jangan melihat besarnya nilai itu, mau A-, mau B+, dan seterusnya.
itu bukan akhir dari segalanya. Karena apa yang tadi kita peroleh selama 4 tahun itu, yuk kita latih dan kita bangun, karena setiap orang bisa menuliskan kebahagiaan. Saya ulangi ya, setiap orang bisa menuliskan kebahagiaannya. Selamat untuk kalian yang sudah memperoleh kebahagiaan itu gitu, selama 4 tahun ini, dan luar biasa kalian sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan selamat berjuang dan raih kebahagiaan lagi after this, after kalian lepas dari Unindra dan bertemu dengan berbagai macam majemuk heterogen manusia-manusia yang harus kalian bukan saingi, bukan, tapi harus kalian raih kebahagiaan tadi. Selamat meraih kebahagiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Azari, mohon izin, boleh minta tolong dipersilakan teman-teman untuk simbolis memakai selempang, karena teman-teman mau foto pakai selempang yang bertuliskan nama masing-masing. Ya. Siap. Gimana ya kalimatnya? Anggap aja toga. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 16 September 2021, izinkan saya untuk memimpin kalian memasang selempang, dan dengan mengucapkan Bismillah juga, dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing juga, silakan kalian memasangkan selempangnya. Afrizal, Christopher Aldo pakai mana? sarung. Kartika mana? Pakai sarung, Zal. Afrizal mana? Anissa mana nih? Anissa ada 2 ya? Oh. Iya nih, Anissa Itu di bawah. Anissa Nurfitria itu ada 2 tuh di laptop. Mati Bu HP-nya. Oh ya. Christopher Aldo mana? Christopher. Ya. Masya Allah. Barakallah. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian dari Tuhan ya. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, Neng Rima mana? Nggak kelihatan, Neng? Oh iya. Ada. Cynthia Fajar agak gini deh, biar kelihatan. Anissa Nurfitria juga ya. Oke. Oh itu oval udah masuk ya. Cep. Udah. Tip sudah terlihat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Buat selanjutnya ada sedikit hiburan. Kebetulan kita kan punya artis di kelas ya Bu ya. Ini ada sedikit hiburan dari Evita dan juga Cynthia. Udah siap? Cynthia sama Evita. Silakan untuk memperlihatkan pertunjukannya. Mamut baru muncul nih, mama muda nih. Iya. Mamut. Maaf sebelumnya atas itu baru ya. Di tampilkan video dulu. Oh iya, sebelum ke Evita sama Cynthia, kita ada sedikit cuplikan video Ibu yang sudah dibuat sama Kartika ya, yang hari ini rencananya ditayangkan. Saya lihat di WA katanya Hota yang bikin. Hota sama Kartika. Berdua. Luar biasa. Iya, silakan disaksikan teman-teman. Silakan Aldo. Baik.
guys, bertemu lagi dengan saya, Tika Novian. Mau lihat foto dan video kelas SD? Mau dong. Nyaut aja nih. Dan mau tahu aja atau mau banget? Mau aja tapi penting banget. Oke, daripada banyak mau, langsung saja kita tampilkan foto dan videonya. Ada video di belakang kita. Keren Hota, Kartika, Masya Allah. Itu yang bikin siapa? Ada beberapa foto yang mau saya minta. Nanti Mas, videonya fotonya. nanti videonya di share deh di grup. Oke, udah ya Dok? Udah, dilanjut. Oke, selanjutnya silakan Evita sama Cynthia untuk mempersiapkan. Udah siap? Evita? Oke. Oke, Cynthia? Oke. Oke, silakan.
Tinggalkan cerita tentang kita, akan tiada lagi ketahuanmu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Langkah dimulai dari 4 tahun lalu, mencari kesana kesini untuk mendapatkan pendidikan baru, melawan rasa malas untuk menggapai cita-cita dengan menuntut ilmu. Perubahan dari masa-masa indah SMA kini berganti dengan kisah perjuangan kuliah untuk maju. Sampailah pada gerbang kampus dan menjatuhkan hati pada Unindra yang tertuju. Mengurus perlakuan kuliah saat dinyatakan lolos mahasiswa baru. Kemudian mulailah bertatap satu demi satu untuk mendapatkan teman berlabuh. Menyelami banyaknya perbedaan yang terlihat hanya semu. Perlahan-lahan ada ruang yang menjadi terisi dengan hati-hati dan tidak lagi melihat dunia hanya dari satu sudut pandang. Warna-warni dan potong surat persahabatan menitipkan rindu-rindu. Kata-kata indah yang terlukis pada sastra menemukan makna tersirat namun candu. Semangat yang harus terus digenggam agar tak sering berucap jenuh. Membalut hangat dan saling menguatkan untuk menuju gelar bapak atau ibu guru. Pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya, kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, oh, janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Waktu begitu cepat terasa. Kisah kasih yang tercipta sangat membekas selama 4 tahun. Rasanya baru kemarin menyapa dengan salam dan selamat pagi dengan lucu. Rasanya baru kemarin teriakan untuk meminta hasil pertemuan. Rasanya baru kemarin ajakan untuk benar menganti toilet karena tak ingin sendiri. Rasanya tinggal dikit yang sangat berharga. Rasanya baru kemarin antri-antri jajanan yang sangat nikmat dibawa ke kelas. Rasanya juga baru kemarin bendahara meminta uang kas setiap hari. Ini
tugas telah tunai. Akhirnya, kata yang pantas terucap adalah permohonan maaf. Maaf untuk semua kata-kata yang terlontar menyakitkan. Maaf untuk segala sikap yang tak sadar memalukan. Maaf untuk semua salah yang pernah terjadi selama 4 tahun. Memang benar, di mana ada temu, di situ ada pisah. Masih siang dan juga malam. Senja yang selalu menunggu cantik puisi-puisi cinta, ini berdiam dan menahan ucap lama perpisahan. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Nyanyi bareng-bareng semua. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan daripada gigi lu kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini ada cerita yang indah untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Namun ingatlah, kita hanya berbisa raga, bukan hati dan juga kasih sayang. Kelak, kita semua akan berkumpul dengan versi yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih Ibu Zahari, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oh, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Makasih semua. Yeay, tepuk tangan, Gila. keren banget. Masya Allah, keren, luar biasa. Gak sia-sia kan kita latih 4 tahun kan? Oh, banget. Iya ya, les vokal. Iya, Evita siapa yang latih coba? Waduh. Perlu diumbar nggak nih? Ya pasti bukan saya. Oke, selanjutnya foto bersama dulu kali ya, Do ya. Udah ada yang foto belum tadi? Maksudnya biar lebih kelihatan, coba yang masih off cam bisa di on-in dulu kameranya, kita foto bareng-bareng dulu. Ini MA Sobi Suadi siapa? Punya Rima ya?
Rumah ada ya. Do, siapa yang mau foto screenshot, Do? Screen laptop. Siapa yang bisa screen laptop? Iya, screen di laptop dong. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Kita screen laptop itu kan Fit. Ika bisa? Belum, wes. Boleh. Evita, udah siap? Boleh. Screen di laptop ya? Iya. Oke. Hitung, Fit. Ini nggak bisa digeser karena emang orangnya segini kan, Dok? Iya, emang segini doang. Oh, Iya. soalnya nggak bisa digeser berarti emang segini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi, Fit. Udah belum, Fit? Udah. 1, 2, Lu masih 3. senyum aja. Satu, Ya. 2, 3. Lagi nggak? Udah, jangan banyakan yang diupload, satu doang pasti. Oke, selanjutnya pesan dan kesan. Mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan pesan dan kesan selama belajar di Unindra, selama berada di kelas RD 2017, atau ada yang menyampaikan unek-unek selama 4 tahun. Semuanya aja. Mungkin Kak. ada Ditanya satu. ada yang menyimpan rasa kesel. Kesel sama Aldo. Coba mulai dari Aldo kali ya. Nggak apa-apa, mulai dulu, Dok, biar nanti ada yang mengikuti, Dok. Udah kan tadi pas pertama. Lagi ya tuh. Masih sama yang kata-kata yang di awal tadi. Bisa kenal sama teman-teman semua. Jadi tahu karakter satu sama lain dari kelas 1 sampai kita sudah berapa sih? 40 mahasiswa. Jadi kenal rumah beberapa teman-teman juga ada yang saya tahu, alamat diri saya tahu. Jadi kalau misalnya kapan-kapan saya ada di tengah jalan bisa mampir. Terus seneng aja gitu bisa kenal, walaupun emang maaf ya kalau misalnya selama 4 tahun saya ini sering suka marah-marah nggak jelas, suka marah-marah mulu. Apalagi kalau misalnya grupnya nggak direspon, ya mau nggak mau dicapin satu-satu. Tapi ada aja sih di Japri juga yang suka bikin kesel lagi. Jadi maaf kalau misalnya selama 4 tahun ini saya suka bikin emosi teman-teman semua. Apalagi karena kita udah kenal karakter satu sama lain. Itu karakter saya selama 4 tahun. Ya awalnya yang emosian. Terus selama 4 tahun juga jadi bisa mengenal satu sama lain. Aduh bingung kata-kata. Pokoknya senang aja untuk kedepannya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pekerjaan apa yang teman-teman inginkan. Mungkin dari teman-teman semua juga nggak semua ingin jadi guru. Ada mungkin nanti ada yang jadi direktur, jadi manajer. Kita semua nggak ada yang tahu depannya kayak gimana. Semoga bisa lebih baik lagi dari hari ini, dari masa ini. Apa yang didapatkan di kelas, pembelajaran di kelas, semoga bisa dipergunakan dengan baik, ambil sisi positifnya dari setiap karakter manusia, khususnya di kelas MD 2017. Yang negatifnya anggap aja itu sebagai apa ya, koreksi diri masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut. Silakan kembali pada MC. Silakan, siapa lagi yang mau duluan? Evita? Pesan dan kesannya? Boleh.
apa ya? Sebenarnya sedih sih karena apa ya, ngerasa udah mulai deketnya sama kalian semua, udah ngerasa akrabnya sama kalian semua itu pas di akhir-akhir, pas kita lagi daring, pas kita udah mau lulus, sebenarnya sedih banget. Mungkin kalau misalkan memang nggak pandemi ya mungkin masih bisa ngabisin waktu bareng kalian, yang makin akrab itu, yang makin sedekat itu, kayak gitu. Terus buat teman-teman juga, sekarang udah bukan lagi, kita kan kalau di kelas dulu jeleknya kadang ada geng 1, geng 2, geng 3, geng 4 gitu ya. Sekarang udah bukan lagi geng-geng itu lagi, sekarang adalah RD 2017, yang dimana kalau kita ketemu, ya pasti itu, itu temen gue tuh, dulu di RD Unindra, ya pasti kayak gitu. Jadi jangan sampai ketemu nggak mau nyapa karena bukan geng, atau ketemu karena nggak akrab jadi nggak mau nyapa, kayak gitu. Terus ya sebenarnya sama sih, minta maaf juga kalau selama 4 tahun ini ada yang salah, ada yang kurang, terutama Bu Azari yang udah kita bawelin terus. Mohon maaf Ibu, selama skripsi sering bawel nanya-nanya Ibu. Terus buat semuanya, pokoknya ya cita-cita pasti kita punya cita-cita ya, cuma jangan lupa juga kalau kesuksesan itu bukan dilihat dari orang lain. Misalkan teman kalian pas lulus ada yang udah sukses duluan, ada yang sukses gajinya lebih gede nih, atau jabatannya lebih tinggi nih, kayak gitu. Tapi sukses itu yang ngukur itu diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi tetap semangat buat kalian. Ingat ini adalah awal dari kehidupan sesungguhnya. Jadi jangan sampai lupa kalau kalian pun juga pernah belajar. Jadi jangan lupa juga buat terapin semua ilmu yang udah kalian pelajarin kemarin-kemarin, karena proses kalian hari ini itu cerminan di masa kalian yang akan datang. Terima kasih semuanya, semangat. Itu aja. Siapa lagi? Dwi Meta. Ayo, silakan. Ya, pasti karena selama 4 tahun ini ya pastinya ada kesan-kesannya, ya ada enak. Terima kasih untuk selama 4 tahun ini, jika itu suka bikin kesel teman-teman, bikin ngebetein, kadang dikasih taunya juga ngeyel. Terus juga terima kasih untuk Bazari selalu menerima curhatan dari saya. Dari awal saya juga belum lama saya didiagnosa bahwa saya ada tumor gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah saya ternyata tumor saya hilang gitu. Terima kasih untuk semuanya. Sedih sih kalau saya dibilanginnya ini juga yang terakhir juga. Terus gitu aja sih. Terima kasih Dwi Meta. Alhamdulillah ya. Tumornya udah sembuh apa udah dioperasi ya, Bu ya? Alhamdulillah enggak, sama sekali enggak dioperasi, emang hilang. Cuma kalau untuk sisanya tetap ada. Sebuah keajaiban dari Allah ya. Semangat terus Dwi. Siapa lagi? Opel, Christopher. Silakan. Kalau untuk saatnya sih, terima kasih buat semua teman-teman. Ya bener kata Evita, aku tadi ngerasain deketnya emang pas deket-deket akhir, terutama waktu kemarin ya, dengan suka sempat ada halangan, dan ngerasa bangga aja gitu loh, ternyata banyak dari anak-anak anggota RD yang peduli gitu, sampai masih support di grup, sampai ada yang chat pribadi, sampai Pak Ketua kelas juga ngebimbing. Pokoknya semua teman-teman terima kasih. Dan untuk pesan-pesannya, dengan kita udah selesai S1 ini, semoga kedepannya kita bisa jadi pribadi yang lebih berarti lagi, lebih sukses,
dan Amin. apa yang kita tujukan sama, dan lupa kalau udah sukses nggak boleh lupa sama anak yatim. Terima kasih. Ada lagi? Vera Dita? Ya, terima kasih Kak Restu untuk waktunya. Kesan-kesan selama ini banyak baik, banyak buruknya, seimbang lah menurut saya. Jadi awal masuk kuliah, saya itu bisa dibilang pendiam, benar-benar pendiam. Mungkin baru semester 2 baru ada yang ngajak saya ngobrol. Terus semakin kesini semakin makin banyak yang ngajak ngobrol, makin banyak yang ngajak berteman. Jadi ya cukup ya banyak kenangan baik juga di sini. Jadi ya selama 4 tahun ini mungkin saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin saya ada sikap saya yang kurang baik, ya saya minta maaf sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Lagi udah mungkin itu Udah. banyak yang nggak bisa Ingat dijelasin. kita terus. Oke, makasih Vera. Sehat-sehat ya, Ver. Ya, Ya. Siapa selanjutnya? Deg-degan nggak kayak ditunjuk dosen? Siapa ya? Salwa mana Salwa? Salwa, ayo. Ya, aduh. Tadi dulu. Selama 4 tahun ini makasih karena di semester 5 gue sempat sakit dan nggak nyangka kalau kalian semua, beberapa dari kalian mau datang buat ke rumah sakit. Dan ketika gue mulai masuk kuliah pun kalian banyak banget yang ngebantu, terutama Kak Restu. Makasih Kak. Makasih karena keluarga gue mungkin banyak ngerepotin, lo harus ngejemput gue dan juga harus nganterin gue sampai rumah. Selama sakit juga jadi ngerasa punya temen, dan kalian care banget. Dan di kelas ini gue ngerasa bener-bener ngerasa punya temen 4 tahun yang peduli banget. Dan selama proses skripsi sebenarnya banyak banget kendalanya, tapi gue ngerasa mampu karena semangat dari kalian. Makasih semuanya. I love you guys. Salwa bikin semua nangis tuh dia tuh. Apalagi Hota tuh sedih banget. Udah Sal? Salwa? Kucingnya mana Sal? Udah ya. Alhamdulillah ya Salwa, sama-sama kita semua harus saling membantu. Tapi sekarang Salwa udah sehat, udah pulih. Semoga kesehatannya tetap dijaga. Biar bisa kerja sehat-sehat terus. Oke. Siapa lagi ya? Deg-degan nggak? Hota. Sebuah persembahan yang luar biasa nih buat Hota. Pesan-kesannya harus lama nih, 2 jam. Sama alasan masuk Unindra juga. Silakan Hota. Ya kalau kesan
kesan dari saya, kelas RD mantep banget dah. Orangnya baik-baik, karena yang saya inget semuanya memang baik-baik semua dah. Kelas yang paling luar biasa dah. Apalagi kalau dilihat ke belakang kan saya juga pernah dikasih sesuatu kan, dikasih barang, pernah dikasih sepatu juga sama inisialnya Restu kan. Pernah juga dikasih pulsa, kuota, dikasih, pokoknya semuanya dikasih, nggak ada yang merasa segan atau pokoknya semuanya yang melakukan yang terbaik untuk semuanya, selalu kerjasama yang baik. Dan apalagi pesannya, semoga semuanya lanjut S2. Ya, dah itu aja. Oke, terima kasih Hota. Makasih doanya. Hota mau lanjut S2 ya Hota? Iya. Siapa lagi ya? Afrizal, biar ada suaranya Jal. Coba Jal. Silakan. Halo, cek. Terdengar tidak? Masuk. Gimana ya? Ya pertama-tama paling mau terima kasih aja buat teman-teman gitu, karena banyak dikasih kepercayaan. Apa ya? Lebih ke ini aja sih, apa namanya? Sebenarnya banyak kenang-kenangannya sih di kelas ini. Jadi kayak membentuk karakter saya juga. Jadi yang lebih baik gitu. Kawan-kawannya pun baik. Ya walaupun terlihat di sini kawan-kawan yang dekat sama saya, tidak ada. Bukan tidak ada sih, ya gimana ya, yang kadang nongkrong sehari-hari, pulang kampus, pulang dari kelas, kan kadang suka nongkrong. Nah, orang-orangnya tidak terlihat di sini. Ada beberapa, cuma ya terima kasih ke Bu Azari, ke dosen-dosen di Unindra, ke teman-teman semua deh. Nah, gitu aja paling tuh. Nuhun, Jang. Siap. Iya, ditunggu undangannya. Siap. Oke, selanjutnya siapa ya? Anai, mau Anai? Anissa? Unmute dulu. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman karena udah sabar tiap ditagih uang kas. Terus mau ngucapin terima kasih buat Aldo yang jadi partner BPH yang baik lah, istilahnya cukup baik gitu ya. Terus buat Kartika juga yang selalu mau nombok bayaran aqua dosen. Pokoknya tuh terima kasih buat teman-teman semuanya. Terus mohon maaf waktu pertama kali kenal udah ngajak narik teman-teman buat foto bareng padahal belum kenal sama sekali tuh. Pokoknya terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan selama gue jadi bendahara, selama jadi Anai juga, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sehat selalu, dimanapun, sama keluarganya juga sukses dengan apa yang mau diterusin selanjutnya, atau mau kerja, atau mau lanjut S2, atau mau nikah juga. Jangan lupa ngundang-ngundang buat teman-teman ya. Udah itu aja. Amin, 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 amin. Anai kapan? Oke, siapa ya? Fajar? Ayo, Fajar. Mas Fajar, pesan dan kesannya.
Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bu Adari telah bimbing kami semuanya sampai bisa lulus. Maaf merepotkan bila ada pertanyaan atau salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada Aldo, luar biasa menjadi ketua kelas 4 tahun. Mohon maaf jika kalau di grup tidak tidak banyak berbicara, tapi saya menyimak, saya juga peduli dengan kalian semua. Terima kasih. Dan juga pesannya semua jaga kesehatan, meskipun pandemi juga sudah mulai pulih, tapi kita tetap menjaga kesehatan. Terus saatnya jika kita udah lulus, semua sudah mempunyai pekerjaan yang kita inginkan, tidak lupa dengan teman-teman Unindra yang sudah banyak mengasihi. Terima kasih. Terima kasih Fajar. Selanjutnya siapa? Cynthia? Bengong aja. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Kak? Restu? Ada. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih sama Ibu Azhari yang selalu support, karena Ibu tahu waktu saya kehilangan orang tua itu sedih banget. Terus Ibu kasih support untuk terus semangat. Makanya nggak boleh nyerah. Terus teman-teman juga banyak bantu. Waktu tahu Ibu saya meninggal dan ada tugas beberapa yang dibantu sama teman-teman, karena kondisinya saya benar-benar drop dan nggak bisa buat bikin tugas. Jujur, saya banyak terima kasih sama teman-teman yang udah membantu saya, karena ibu saya meninggal tidak sakit tidak apa, beliau meninggal begitu saja ketika saya pun lagi online, lagi daring waktu itu. Jadi saya juga kaget dan ada beberapa tugas yang memang nggak bisa saya kerjakan, dan teman-teman saling bahu-membahu untuk membantu membuatkan tugas saya karena kondisi saya benar-benar drop. Jadi saya mau minta terima kasih dan mohon maaf banyak merepotkan teman-teman pada saat itu. Jujur saya bersyukur dan di tahap seperti ini karena saya hampir mau menyerah. Satu tahun ibu saya sudah pergi. Di masa-masa itu saya sangat berat untuk melanjutkan kuliah dengan semua perasaan yang campur aduk, nggak bisa dijelasin ya Bu. Intinya saya terima kasih sama teman-teman dan mohon maaf sekali lagi apabila banyak merepotkan yang telah membantu mengerjakan tugas saya pada saat itu. Saya benar-benar drop. Saya mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma bisa mendoakan semoga kalian semua sehat dan bisa cepat ngajar, dan juga insya Allah bisa menjadi PNS semua ya teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cynthia. Semangat. Siapa lagi ya? Mamut. Helmia. Kenapa? Silakan Helmia. Harus nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan selama 4 tahun di RD ini campur aduk ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa, bermacam-macam. Ada yang hobinya memotivasi, ada yang hobinya bercanda, ada yang hobinya banyak lah. Pokoknya campur aduk banget. Pesannya pokoknya tetap jaga silaturahmi dimanapun, kapanpun,
bagaimanapun kondisi kita nanti, pokoknya tetap jaga komunikasi. Apapun yang terjadi di masa depan, kita harus hadapi. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Azhari selaku pembimbing akademik yang sangat luar biasa. Dari setiap katanya, setiap bimbingannya selalu jadi arahan hidup saya. Selalu bisa menguatkan saya gitu dalam kondisi sekarang. Ya, sebenarnya saya ingin meminta doa juga dari teman-teman, juga dari Ibu Azhari untuk kesembuhan saya. Nia lagi sakit. Ya, dari semenjak itu apa sih? Belum baru akhir-akhir ini baru bisa jalan lagi. Jadi pokoknya saya minta doa dari kalian semua, dari Ibu juga. Makasih kalian selalu menguatkan. Ya udah. Semangat Nia. Pokoknya doain. Iya. Insya Allah kita selalu doain Nia. Iya. Semangat terus. Tahu. Kenapa itu? Iya, kenapa sakit apa? Itu karena kemarin bekas lahiran saya kena pembengkakan jantung. Jadi sekarang sering sesak napas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mia harus kuat, Mia harus semangat. Ada suami Mia, ada anak-anak Mia yang selalu semangatin Mia di samping Mia ya. Semangat Mia. Siapa lagi ya? Asmawati. Silakan Asmawati. Suara saya kedengaran nggak? Masuk. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Azhari. Jelas, Pak? Ya, siang Asma. Mana ya? Pesan-pesannya selama di Uninda. Saya bersyukur banget ya ketemu teman-teman yang baik semua. Terus nggak nyangka aja ya bisa ketemu teman-teman semua di Uninda, teman yang begitu baik, yang selalu mensupport dalam segala hal, baik dalam bentuk motivasi dan segala macam pertolongan selama kuliah. Teman-teman baik banget ya sama saya, banyak yang bantu, baik dalam pelajaran, terus saat ngekos juga banyak yang apa ya, banyak yang nganterin kebutuhan pokok gitu, kayak sembako buat makan, yang beliin pulsa, terus dia pernah kecopetan di angkot, diantarin ke Polres. Richard, terima kasih sampai gerimis nemenin sampai kelar semua urusan. Ya. Pokoknya terima kasih semua teman-teman yang care pada saya. Mungkin
Saya nggak pernah cerita berlebihan tentang hidup saya, tapi teman-teman tahu kayaknya apa yang saya butuhkan. Terima kasih juga buat Ibu Azari yang selalu sabar, membimbing dan mensupport. Sampai saat ini, Ibu dan teman-teman semua masih banyak yang perhatian sama saya. Benar banget yang Ibu Azari bilang, ini adalah kehidupan kita. Saat ini apa ya, udah mulai ngerasain gimana susahnya itu sendiri, ya bergantung sama diri sendiri. Tapi Ibu dan teman-teman selalu mensupport. Teman-teman banyak yang kuat, saya jadi termotivasi untuk terus berjuang dan sabar. Pesan saya sama teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jadi teman-teman yang baik, dan jaga komunikasi antar sesama. Mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lewat kata-kata. Terima kasih. Terima kasih Asma. Selanjutnya, Kartika. Kartika, ada? Kartika? Oke, mungkin Adel dulu, Adel. Adelia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Azari dan teman-teman semua. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Azari selaku dosen nasihat akademi kelas RD. Aduh, jadi sedih. Yang selalu mensupport saya dan teman-teman semua sampai bisa menyelesaikan studi, akhirnya lulus juga, punya gelar. Itu jadi kebanggaan kita semua pastinya, karena kalau bukan dari dosen nasihat akademik yang memang luar biasa, kita nggak akan bisa mencapai gelar ini gitu. Jadi ya saya ingin berterima kasih kepada Bu Azari, kepada teman-teman semua, teman-teman kelas RD yang sangat luar biasa. Alhamdulillah nggak kerasa udah 4 tahun bareng-bareng sama teman-teman semua dan Ibu melewati masa perkuliahan bersama. Itu semua sangat berkesan dan berharga untuk saya. Mohon maaf apabila selama ini atau selama 4 tahun ini ada sikap saya yang pernah semua, saya belum bisa menjadi teman yang sangat baik untuk teman-teman semua, tetapi satu doa saya untuk Bu Azari dan teman-teman semua, semoga sehat selalu, sukses untuk teman-teman semua, semoga walaupun udah lulus kuliah, tetap bisa menjaga tali silaturahim, pokoknya jangan lepas komunikasi, itu aja sih. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Azari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adel. Kartika udah ada, Kartika? Kartika, toilet ya? Rima, Kartika mau duluan? Boleh? Ya, silakan Kartika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Azari Imwati selaku dosen penasihat akademi yang sudah sangat sabar membimbing kami, anak-anaknya, anak-anak RD, di setiap kesempatan. Kemudian kepada teman-teman juga, saya ingin berterima kasih di mana pada saat pengerjaan skripsi mungkin saya kurang motivasi, sempat mau nyerah juga, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang bantu memberikan saya motivasi. Kemudian terima kasih kepada Aldo yang juga sangat sabar dan mau membantu saya selama 4 tahun ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata pada saat mungkin pada saat menarik uang kas atau pada saat komunikasi di kelas seperti itu. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang masih menjalankan kuliah atau
memiliki impian nanti sehabis ini, semangat, kemudian maju terus gitu. Terima kasih. Udah itu aja. Terima kasih, Tika. Boleh dilanjut, Rima? Tes. Ya, masuk. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bu Azari dan teman-teman semuanya. Selama 4 tahun ini banyak cerita suka dan duka yang telah kita lewati. Banyak pengalaman dan pembelajaran, baik di dalam kampus maupun di luar. Semoga sesuai dengan kemudian hari. Rima, putus-putus. Ya. Ya, masuk. Kepada Bu Azhari atas semua motivasinya selama ini, dan juga kepada teman-teman semua, kalian semua luar biasa, kalian semua hebat, banyak pembelajaran selama 4 tahun ini. Kurang Rima. Dan sukses. Amin. Rima, udah? Putus-putus? Semoga semuanya sukses. Amin, 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 rabbal alamin. Sudah, Rima? Oke. Sepertinya jaringannya agak... Seperti helmnya dikaruniai. Ah, iya. Oh, masih terus. Amin. Semoga cepat dapat momongan. Terima Rima. kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Zul. Siti Zulaika. Ya. Ada suara. Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Zul mau ngucapin terima kasih. Sangat-sangat terima kasih untuk semua kelas RD, untuk semua kenangan dari 4 tahun. Kita udah bareng-bareng, kita udah sama-sama gitu. Banyak banget kenangan yang ya kenangan, pengalaman banyak banget yang nggak bisa nggak bisa diukur lah, nggak bisa dicurahin pakai kata-kata saking senangnya. Terus juga terima kasih kepada Bu Azhari selaku dosen penasihat banget karena ibu selalu support saya dan teman-teman juga selalu support saya. Banget buat semuanya, buat selama 4 tahun ini. Dan juga Zul mau minta maaf kalau misalnya ada kesalahan yang udah Zul lakuin, entah Zul sengaja atau nggak disengaja, Zul benar-benar mohon maaf banget. Doanya untuk kalian semua, semoga di luar sana setelah meraih gelar ini, kalian sukses, kalian bisa dapat pekerjaan yang kalian inginkan, atau barangkali ada yang mau menikah, ada yang mau buka usaha sendiri. Amin, amin, amin. Udah, Zul? Gitu aja. Makasih. Ya. Makasih, Zul. Nina, silakan Nina. Nina ada? Nina bobo. Nina bobo.
Sefri, tadi ada Sefri ya, keluar lagi ya? Oke, sambil nunggu Nina, mungkin dari saya dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dan paling utama, kita pasti ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu kita di kelas, ibu kita di kampus, Ibu Azari selaku dosen penasehat akademik yang benar-benar luar biasa. Ini untuk saya pribadi, saya merasa bangga dan bersyukur bisa diketemukan sama sesosok Ibu Azari. Selain ilmu dan bimbingan ibu yang sudah banyak diberikan ke kita, saya juga banyak mencontoh dari ketegasan ibu, dari cara ibu memperlakukan kami, dari cara ibu profesionalitas ibu sebagai dosen mengajar dan dosen penasihat akademik kelas, itu benar-benar saya ambil pelajaran sekali untuk diri saya sendiri, karena apa ya, ada banyak hal baik gitu yang bisa saya contoh dari Ibu Azari. Saya terima kasih banyak, selama 4 tahun udah sabar-sabar. Mungkin banyak dari kita yang waktu belajar sering hilang, sering absen, terus dari teman-teman juga yang bawel, chat-chatin ibu atau di grup segala macam, atau mungkin malah sering ghosting ibu di grup. Jangan lupa ya teman-teman ya, sering pada ghosting Bu Azari. Kalau lagi mata kuliah, kalau lagi belajar, sekaligus permohonan maaf dari saya. Mungkin ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, kesalahan sikap selama menjadi mahasiswi bimbingan ibu di kelas. Terus terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih Aldo yang udah bersedia menjadi ketua kelas selama 4 tahun. Yang tidak lengser-lengser karena tidak ada yang mau menggantikan. Luar biasa Aldo semangatnya. Buat teman-teman BPH yang udah repot-repot bekerja sama demi kelangsungan hidup di kelas, karena harus ada yang dibayar untuk dikeluarkan gitu. Kita udah bekerja sama dengan baik lah menurut saya dalam satu kelas. Udah menjadi seperti keluarga, udah seperti tim yang benar-benar solid banget. Semoga kesolidan kita bisa terus berjalan, tapi untuk semangat dan kesolidan kita bisa kita contoh di tempat lain, bisa kita praktekkan di tempat lain segala macam. Dari saya itu aja. Mungkin teman-teman pada bingung lagi baru-baru masuk kuliah. Setelah tahu tahun lahir saya, langsung pada manggil kakak. Karena saya jauh lebih tua dari teman-teman. Ya, usia saya sekarang 25 tahun. Mungkin buat teman-teman tuh baru-baru, kok udah tua baru kuliah sih gitu. Kok usia segini kok baru kuliah gitu. Ya, beginilah hidup gitu. Kita punya cerita hidup masing-masing, kita punya jalan hidup masing-masing. Mungkin nggak banyak cerita juga kenapa saya akhirnya memilih kuliah di Unindra setelah saya melewati masa depresi saya karena ya masalah keluarga lah gitu kan. Mungkin nggak semuanya tahu. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan sikap di kelas, ada bercandaan-bercandaan saya yang bikin sakit hati teman-teman. Terus ucapan-ucapan saya, bercandaan-bercandaan saya yang mungkin masuk ke hati teman-teman. Kayak gitu. Jadi pesan buat teman-teman semua, tetap semangat buat ngejalanin hidup ini. Kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Untuk besok aja kita nggak ada yang tahu seperti apa. Kita jalani, kita nikmati untuk hari ini, detik ini. Semoga kita selalu bisa menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat buat orang lain. Semoga bisa jadi bermanfaat untuk di keluarga, bisa menjadi kebanggaan, membawa nama baik keluarga, segala macam. Jadi buat teman-teman semua, semoga selalu semangat bahwa apa ya menuntut ilmu itu nggak ditakar pakai usia, kalau menurut saya.
Kita bisa belajar sampai kapanpun, dimanapun kita bisa belajar. Kalau ada yang bilang udah tua gitu, bukannya nikah segala macam, kita punya prinsip masing-masing, kita punya tujuan hidup masing-masing. Untuk apa sih kita hidup gitu kan? Ada ya kayak teman-teman aja, saya udah ditinggal nikah berapa orang di kelas. Udah ada 3 orang menikah. Tapi nggak apa-apa karena udah ada jalannya masing-masing teman-teman. Semoga semuanya sukses, semuanya menjadi kebanggaan keluarga. Mungkin yang tujuan kuliahnya untuk membanggakan keluarga nggak apa-apa. Mungkin yang tujuan kuliahnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik nggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah aja karena setiap orang mempunyai tujuan masing-masing. Jadi tetap semangat, nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah insecure bahasa zaman sekarangnya. Pokoknya terus semangat buat teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut, Nina? Udah ada? Nina, silakan. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Bu Azhari selama ini. Teman-teman dan saya sabar menghadapi kami. Terus terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport jadi sedih. Nangis apa ketawa? Awal nangis. Kesan pertama saya ketika ketemu teman-teman semua dan ibu itu, saya jadi bingung mau ngomong apa. Pokoknya menjadi teman-teman yang baik, ibu menjadi pembimbing kelas kami yang baik. Terima kasih juga buat Atika, Anai, dan jajaran BPH yang udah mau mengurus kelas, walaupun ya kadang susah diatur, terutama saya. Terus mohon maaf atas segala kehilafan saya, ucapan saya mungkin, tingkah laku saya, atau apapun yang membuat berasa terganggu. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah mensupport, apalagi dulu sempat saya pernah mau nyerah, tapi disupport sama teman-teman. Terima kasih. Pesannya, semoga jangan ada yang menghilang setelah ini ya. Jangan ada yang pura-pura nggak kenal. Kalau ketemu, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai nanti. Sampai kita kumpul semuanya di kondisi dan situasi yang berbeda dan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Amin. Terima kasih, Nina. Ini siapa yang BSM 5? Masih ada lagi nggak? Wida. Oh, Wida. Wida mau pesan dan kesan, Wida? Langsung, Wid. Yang lain dulu aja, Kak. Udah semua, tinggal Wida aja. Iya. Lagi ngubah nama, susah gimana ya? Lagi apa? Kameranya aja di on. Kameranya aja nyalain, Wid. Ya, kok lagi. Enggak, bentar. Ini pakai harus beda. Enggak pakai Zoom saudara. Lagi permasalahan Zoom saya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Wida. Usah.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas RD yang selama 4 tahun masih setia, yang masih menetap, alhamdulillah. Terima kasih sudah berjuang bersama, melewati masa-masa kuliah selama 4 tahun dari masih polos sampai mukanya dewasa. Mohon maaf selama kuliah mungkin saya banyak salah atau mengganggu kalian, dan semoga kita semua sukses di jalannya masing-masing, di masa depannya masing-masing, dan tetap menjaga silaturahmi. Terima kasih terutama untuk Bu Azari yang telah membimbing saya dan teman-teman RD selama 4 tahun. Mohon maaf Bu bila saya masih banyak salah, dan terima kasih untuk semua nasihatnya dan bimbingannya selama menjadi dosen pembimbing akademik. Terima kasih. Oke, terima kasih Wida. Udah semua ya berarti ya. Ada yang mau lagi? Aldo, ada yang mau disampaikan lagi, Dok? Waktunya gimana, Dok? Udah selesai? Aman kok, waktunya udah di setting. Oke, untuk Bu Azari, ada yang ingin sampaikan lagi untuk sebelum Zoom ini berakhir? Ya, Masya Allah ya, kalau dengar cerita masing-masing tadi, apa yang kalian sampaikan itu tidak pernah saya alami waktu di kuliah S1. Mungkin tadi Restu bilang, meskipun kalian terkotak-kotak, misalnya ada geng 1, geng 2, dan seterusnya, tapi ternyata itu hanya cover aja gitu. Padahal di dalamnya tidaklah seperti itu. Terus seperti yang Restu sampaikan bahwa bersyukur memang bahwa apa yang ada di dalam RD ini beragam usianya, karena dengan adanya Restu, seperti yang Restu sampaikan tadi, atau yang paling muda dan sebagainya, itu justru membuat pengokohan dalam lalu berubah bentuk. Jadi artinya semua yang perbedaan yang ada itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Karena seperti yang Restu sampaikan bahwa nggak mesti kita melihat segala sesuatu dari orang lain. Karena kalau ilmu yang saya pelajari saat ini, kita itu bintang. Kita adalah bintang dari diri kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain, kita nggak perlu membandingkan juga dengan siapapun gitu. Tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu. Seperti tadi Neng Evita bilang bahwa saat ini saya udah jauh lebih baik karakternya. Nah itu artinya kan semua yang kalian jalani, semua yang kalian hadapi, bukan untuk melihat perbandingannya dengan orang lain. Tapi kita melihat perbandingannya diri kita dengan yang lalu, masa lalu kita. Yang dulu tadinya Aldo seperti apa, ternyata dengan amanah Aldo menjadi seorang ketua kelas, beliau jadi semakin memahami bahwa setiap orang itu beda-beda. Nah, sehingga dengan setiap orang yang beda-beda ini menyebabkan Aldo menjadi semakin dewasa. Begitu juga dengan Kartika, ketika diamanahkan dengan apa. Atau yang lain yang tanpa amanah, menurut saya, justru kalian menjadi semakin bersyukur. Jadi, alhamdulillah gitu ya. Keberagaman ini, perbedaan ini menjadikan kita menjadi semakin jauh lebih baik lagi dari kita yang lalu.
kemudian kesedihan-kesedihan yang kita jalani, ilmu yang saya dapat juga dari Dr. Aisyah Dahlan, boleh perasaan atau emosi yang kita jalani, boleh. Ketika kita saat itu sedih, Allah memberikan Neng Dwi penyakit yang tadi disebutkan, kemudian juga Neng Mia dengan pemberian Allah setelah melahirkan, nggak perlu sedih. Maksudnya boleh sedih, boleh. Tapi kita beri pengertian pada diri kita bahwa kita harus menerima apa yang sudah Allah berikan. Karena Allah tahu, Tuhan tahu bahwa itu yang terbaik buat kita. Jadi respon kita terhadap segala sesuatu, terima dulu. Setelah diterima, kemudian baru kita meresponnya dengan apa? Dengan memberikan solusi. Oh, kayak Neng Dwi dengan waktu itu curhat ke saya, solusinya datang ke pengobatan apa, terus kemudian minum minuman yang makan berikutnya ya. Jadi respon yang pertama sedih, bahagia, kecewa, marah-marah, silakan. Tapi jangan respon itu menjadikan kita tidak jauh lebih baik dari yang lalu. Seperti tadi Neng, semua kita ya, kayak nggak hanya tadi ada yang di kehilangan ibu, kehilangan Aldo yang kehilangan ayah, semua pasti kita semua kehilangan sesuatu yang memang Tuhan sudah memberikan itu gitu. Jadi sedih silakan, kecewa silakan, marah silakan. Jadi alhamdulillah semua yang sudah kalian hadapi sehingga kalian bisa jauh lebih baik dari yang lalu. Buktinya ya kalian berdiri berada di Zoom ini, kalian memberikan kebahagiaan kepada semua keluarga yang terutama kepada diri kita sendiri. Jadi bikin diri kita bangga, istilahnya self love. Saya bangga kepadamu gitu ya. Sampaikan itu kepada diri kita. Kamu sudah berjuang, kamu sudah kepadamu, saya mencintaimu. Jadi berikan apresiasi pada diri kita. Insya Allah, Neng Mia, Insya Allah, Neng satu persatu di sini ketika menghadapi semua perjalanan skenario Tuhan, maka insya Allah kita bisa menyikapinya dengan tadi kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan akan kalian dapati, dan semua akan kalian dapati. Dan terima kasih juga, sebenarnya saya bukanlah dosen PA yang seperti kalian bilang banyak sabarnya, enggak juga. Tapi tadi karena saya mendapatkan ilmu dari apa yang saya jalani, sehingga saya berpikir dulu sebelum menjawab isi WA kalian gitu misalnya. Atau jeda dulu sebentar sebelum menjawab sesuatu, sehingga supaya emosi tadi diluangkan dulu di luar WA gitu ya. Jadi ketika menjawab WA, maka bagaimana supaya respon kalian menjadi respon yang tidak terpengaruh karena respon saya, tidak terpengaruh karena respon marah saya, tidak terpengaruh karena respon kesel saya dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama, saya banyak tidak sabarnya, saya banyak kekurangannya, saya banyak sesuatu hal yang mungkin membuat kalian tadi kalau Restu bilang profesional, sebenarnya saya juga kaget juga setelah mengajar kelas kalian, kok gue begitu ya tadi sama kelas gue sendiri gitu ya, bahasanya gitu sebenarnya. Jadi introspeksi diri gitu. Tapi intinya memang berusaha untuk memberikan yang terbaik karena kalian adalah yang terbaik. Jadi saya harus memberikan yang terbaik untuk kalian. Sekian dari saya. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu untuk arahannya. Karena udah azan juga, sekalian kita akhiri aja ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, khususnya untuk Ibu Azari yang sudah meluangkan waktu kita bertemu secara virtual hari ini.
ini sebenarnya acara apa sih gitu, tapi kita buat, saya sama Aldo juga bikin nama acara ini Lepas Sambut, itu artinya ngelepas dan menyambut masa depan kita bareng-bareng karena kita bertemu bareng-bareng, jalanin bareng-bareng, kita harus melepas dan menyambut kehidupan yang baru juga bareng-bareng. Jadi sekali lagi sukses buat teman-teman semua. Saya di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu acara hari ini. Sehat-sehat selalu untuk Ibu Azari, untuk teman-teman semua. Semoga pandemi cepat berakhir. Kita semua bisa menjalankan aktivitas sesuai seperti sebelum pandemi. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti Zoom pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga pandemi cepat usai biar kita bisa ngumpul. Amin. Silaturahmi. Sabtu Minggu Terima bisa ya? kasih. Cepet, sejam nyampe. Terima kasih Bu Azari. Sejam nyampe. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya Bapak, Ibu. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih. Ibu. Ibu. Nah, ya kita nih. Kirim ke grup ya, yang foto, yang video kirim ke grup ya. Iya. Sayang banget nih nggak semuanya ikut. Iya, cuma berapa orang dong? 25 orang kayak tadi ya? Nggak salah ya? 22. Iya, 24, 22, 24. Oh, emang rencananya mau kapan dong? Selamat, Anda sudah menjalankan gladi resik wisuda. Tahu wisudanya ada. Wisudanya ada apa enggak ya? Emang kapan katanya, kata lu mau ngumpul? Mau ngasih ke Bu Azari. Ya. Oh iya, untuk ngasih ke Bu Azari gimana? Mau iuran apa gimana? Kalau ya terus kalau kata gua ya ditentuin dulu mau kapannya. Nanti kan kita ngasihnya sambil kita ngumpul kan, ketemu langsung enaknya. Ya kalau emang mau bulan depan, kalau biar nggak memberatkan, ya mungkin misalkan nominalnya lumayan ya bisa dari sekarang apa kayak gimana, nyicil atau kayak gimana gitu aja. Budgetin aja berapa? Diomongin aja sekarang mendingan. Dikumpulin satu rekening aja, Dok. Boleh. Namanya nanti suruh Bu Azari aja kali ya Pak, samperin. Ada yang tahu nggak rumahnya di mana? Tadi bilangnya LAD. Iya emang di Lenteng, tapi kan nggak tahu di mananya. Cynthia tahu nggak? Samping rel kereta, samping rel kereta. Apa? Samping rel kereta nggak ada rumah. Pasar. Pasar. Wih, Hota selamat udah wisuda ya, Hot ya. Selamat ya Bang ya. Adel panen Shopee, Adel. Oh iya, tiap hari. Kira-kira berapa Do iurannya Do? Biar itu mau kira-kira mau beli apa dulu deh, beli apa dulu. Ya. Nanti dipikirin berapa Beli nominalnya. apa dan mau kapan? Gamis ya. Ya. Sebenarnya udah. Emang kalau misalkan mau kumpul di mana? Mau di rumah siapa? Tapi kalau di rumah siapa gitu kayaknya kita takut ada kejauhan, ada yang apa. Mending tengah-tengah aja di deket kampus gitu. Ayam bebek. Kalau gue lebih prefer di rumah sih. Maksudnya itu bisa disemprot disinfektan lah. Iya sih. Kok kemana-mana Kan bawa kita nggak disinfektan tahu. sekarang. Kita juga nggak tahu tetangganya Kak. Kadang misalkan takutnya ada yang ganggu atau kayak gimana. Iya, ya udah dipikirin mau beli apanya, terus nanti Kalau ada yang kira-kira punya harganya hall, berapa. mungkin yang rumahnya punya aula. Ada aula. Ada aula. Pinjam Harganya orang. Beli apa ya? Beli gamis. Apa ya, Maka? Kalau kata gue mah yang kalau yang kayak baju kayak gitu-gitu takut nggak cocok nggak Pak? Suka selera. Kalau kata gue barang apa? Oh beli ini ya kali ya, Gucci, beli Gucci ya, buat pajangan ya Gucci. Bu Azari
Ya, pakai begitu kan kayak. Jatuh mukena, sebutin. Mukena juga dia makainya yang jadi satu apa Iya. yang biasa. Serba Udah salah. saja ada aja. Oh iya. Kulkas. Rumah boleh rumah. Sertifikat tanah. Mau juga anjir itu mah. Gue tolong ya. Rumah berapa gram? Boleh sertifikat tanah. Gue tahu Dok, kita beliin ini aja. Dia ini nggak sih suka sama emas nggak sih? Maksudnya maksudnya iya, gue juga kepikirannya gitu Kak. Gue juga kepikiran beliin logam mulia Antam aja. Buat investasi gitu ya Kak, lumayan. Iya, soalnya gue kalau ngasih ke kenang-kenangan ke lurah gitu-gitu tuh beli logam mulia bisa di ini nggak Antam. sih, bisa ditulis kan ya kalau kayak gitu, maksudnya tulis dari RD gitu. Dan sertifikatnya ada namanya di kartunya itu, Berapa itu Kak biasanya lu Kak? 1 gram itu 900.000. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu bisa dapat 2 barang sih sebenarnya. Cuma iya. Boleh sih. Boleh lah dimasukin ke ini mah di list aja boleh, siapa tahu. Iya, misalnya mau tas, mau sepatu, mau apa gitu dirembukin dulu Dok. Apa aja sebutin dulu yang kita tinggal nyesuaiin. Kalau gua mah pikirannya ini nih, plakat kayak gini nih. Apa plakat ya? Gue juga punya tuh yang kayak gitu. Ya, boleh. Gitu sih, boleh. 100.000 kan? 130? Iya. Nah, sama apa lagi? Kalau itu oke lah, itu buat dia. Bye siapa? Bye. Itu mah nggak apa-apa Dok, sama itu Dok. Tapi barangnya apa lagi gitu? Aldo, rekornya matiin dulu. Iya, rekornya matiin dulu. Oh iya. Ya Allah, gue udah begini-gini dari tadi. Astagfirullahaladzim. Gimana cara matiinnya? Lu pencet recording. Iya, stop. Gimana? Ya, stop.